ibarat air laut, ada pasang surut, ada ayat-ayat alam juga seperti ada siang, malam, ada pagi, sore, seperti kehidupannya Novnya. Ada juga senang, duka, sedih. Nah, Novi itu pernah nggak sih merasakan di mana Novi itu merasa kalau fatalnya itu ya Allah hidup ini banget. Ya Allah, saya udah nggak kuat hidup gitu. Pernah nggak sih sampai berkata seperti itu, no? Di masa-masa kapan dan bagaimana akhirnya Novi itu bisa lepas dari masa-masa tersebut? Kalau masa-masa itu Pak, kalau saya sih lebih ke pendidikan dan pendidikan yang berhubungan dengan orang tua saya. Karena gini Pak, masa saya tuh di SMA itu bisa dibilang saya dimusuhin. Iya, karena teman-teman kelas saya. Kenapa dimusuhin? Karena mereka pikir itu, mereka tuh gini, mentang-mentang cantik gitu, mentang-mentang cantik banyak yang suka gitu kan. Tapi saya gak bangga Pak dengan hal itu, cuman ya biasa mungkin kecemburuan teman-teman saya, sehingga itu bikin pendidikan saya itu kayak saya di masa-masa pendidikan SMA itu Pak merasa saya sendiri. Saya belajar sendiri kan, kalau kita beda Pak belajar sendiri di sekolah di SMA itu sama teman-teman itu beda Pak, lebih seru, terus lebih banyak ilmu yang didapat. Tapi karena saya terbatas teman, saya itu ngerasa saya tuh butuh teman di kondisi SMA gitu, agar pengetahuan saya itu banyak gitu, agar dan juga ilmu yang saya terima itu juga banyak gitu kan Pak. Saya dimusuhin Pak, saya kayak apa yang saya lakukan itu salah di mata teman-teman saya Pak gitu. Sampai saya tuh, dan itu cuma gara-gara masalah cowok gitu kan Pak. Tapi Novi gak terlalu memperhatikan itu, dan pada akhirnya Novi itu dipermalukan di depan kelas, Novi itu difitnah sampai ditulis di papan gitu. Mereka tuh kan salah paham, sampai ditulis di papan salahnya Novi, tapi itu karena salah paham ya, ditulis di papan kesalahannya Novi, terus mereka teriak-teriak salahnya Novi gitu kan Pak. Sampai Novi tuh pengen berhenti, waktu itu pengen berhenti karena udah gak kuat. Dan akhirnya karena pas waktu kejadian itu Novi keluar dari kelas, Novi sharing sama guru BK Novi. Ya akhirnya Novi di situ sedikit tenang. Tapi nyampe rumah Novi ngadu sama orang tua, aku diginiin di SMA, apa karena Novi ini kurang pintar apa gimana, kenapa sampai teman-teman Novi kayak gini, padahal Novi ini udah baik sama mereka, terus gak pernah ngelakuin yang mereka lakuin gitu kan Pak. Terus bapak saya juga lagi buktiin sama mereka kalau kamu sendiri tapi kamu bisa jauh lebih baik sama mereka. Terus habis kejadian itu Novi itu ngerasa sekolah itu gak nyaman kan Pak, kalau udah ada musuh gitu kan Pak. Novi juga tenang, anjlok mainnya Novi di semester 1. Tapi semester 2 Novi buktiin, kata bapak itu harus bisa meskipun sendiri. Ya udah Novi buktiin, alhamdulillah Novi naik drastis dari 10 ke 1 itu. Dan di semester 2 itu kan dipanggil gitu kan Pak, kayak Novi, siapa orang tuanya Novi ini tingkat 1 gitu. Dan ada orang tuanya teman-teman Novi itu nanya gini ke anaknya, mana yang namanya Novi gitu kan, kok dia dari tingkat 10 ke 1 gitu kan. Terus bapak bilang gini, benar kan apa yang bapak bilang, cari ilmu itu ya, jangan tergantung sama orang lain gitu. Kamu kerjakan apa yang kamu bisa, jangan ya cari pendidikan itu gak semulus jalan tol kan Pak, itu pasti ada kalikunya. Nah habis itu
udah tuh masa-masa SMA, dan masa-masa itu sampai kelas 3 Pak. Novi dimusuhin gara-gara itu sampai down banget, down, ngerasa sendiri, terus kadang merasa capek, gak mau sekolah, gak betah di sekolah di SMA, kadang gitu kan Pak. Dan akhirnya Novi buktiin, Novi bisa masuk ke peringkat untuk senam PTN itu Pak. Alhamdulillah Novi bisa membuktiin ke mereka gitu Pak. Nah habis dari itu nggak cuma sampai di situ Pak. Novi tuh diberatkan sama 2 pilihan, mau kuliah sesuai keinginan Novi atau pilih keinginan orang tua. Nah Novi tuh kan udah belajar ya Pak dari SMA tentang kimia sama fisika, karena Novi tuh pengen kuliah di UM tuh antara kimia sama fisika, dan alhamdulillah nilainya tuh udah dikatakan lumayan baik lah Pak itu. Dan orang tua Novi tuh bilang begini, kan mereka tuh pengennya Novi sukses ya, tapi mereka ngebatasin Novi gitu Pak, gak boleh Novi ngerantau jauh-jauh, gak boleh. Terus mikirnya faktor teman gitu kalau jauh Pak gitu. Sampai Novi tuh nangis banget, kayak marah sama orang tua Pak, marah. Dan akhirnya bapak itu bilang gini, ya udah terserah kamu, nanti kamu ke depannya mau jadi apa terserah kamu udah. Nah di situ Novi kayak gak ada tujuan hidup, udah tuh kayak ya ngapain sekolah lagi kalau udah sama orang tua dibiarin gitu kan Pak. Nah terus orang tua Novi itu Novi lagi bilang gini, kamu gak akan nyesel kalau ikut bapak itu tahu kemampuannya kamu itu di mana. Bapak ini meskipun gak berpendidikan, bapak tuh tahu lingkungannya di Pamekasan kayak apa gitu. Bapak tuh cuma nggak bilang Pak, bapak tuh cuma pengennya Novi tuh gak jauh dari bapak sama dari orang tuanya Novi gitu. Bapak tuh karena Novi bungsu, bapak tuh pengen ngerangkul Novi buat jagain gitu kan. Tapi bapak gak bilang gitu, tapi arahnya ke situ gitu kan Pak. Terus Novi bilang ya udah terserah, ya udah Novi ambil 3 jam pendaftaran senam PTN. Kan Novi itu belum daftar kan Pak, hamil 3 penutupan Novi daftar. Pilih PGSD itu, cuman pilih 1, gak pilih 2 prodi itu kan Pak. Habis itu Novi itu berharap gak diterima karena dia ada alasan untuk ikut ke UN. Udah perjanjian gitu Pak, kalau gak terima dibolehin ke UN gitu kan. Tapi mungkin karena ini udah takdir Allah dan Allah tahu mana yang terbaik, Novi diterima. Novi gak seneng Pak diterima, nangis kayak gak terima, kayak gak mau kuliah, kayak gak seneng lah Pak, gak seneng teman-temannya Novi buat story diterima, Novi kayak dan itu kan waktu bulan puasa, Novi tuh nangis, gak mau buka, gak gitulah, pokoknya nangis ngambek gitu, nangis. Terus bapak bilang gini, kamu lulus mau kayak gini, terus kamu mau ngelawan takdir, kan udah kesepakatan gitu. Kamu gak yakin sama bapak, kamu gak yakin sama kemampuannya kamu gitu. Terus Novi kayak mangkal. Nah Novi gak mau jadi guru SD gitu kan, dulu kayak pemikirannya gitu Pak. Sampai Novi tuh udah kayak gak mau daftar ulang gitu kan Pak. Daftar ulang pas kan ikut KIP kan, tapi Novi gak masuk. Biaya tuh dipikirin lagi, biaya 3 juta setiap semester, dapat dari mana orang tua Novi gitu. Karena Novi mikir gitu, karena Novi di UTN. Tapi kalau Novi di UN, Novi gak bakal mikir biaya. Soalnya itu kan kampus impiannya Novi. Berarti Novi kan kayak mikirnya ya udah, Novi kan kuliah di kampus impian, yang masalah biaya kan pasti dicari gitu kan. Karena ini pilihan orang tua, Novi pikir biaya, dijadikan alasan. Ini mahal uang semesternya 3 juta, nanti bapak dapat dari mana gini. Apa kamu? Orang bapak yang cari uangnya, kok kamu yang mikirin gitu Pak. Langsung ya daftar besok, daftar ulang gitu kan Pak. Terus enggak, udah gak mau kuliah aja, gak apa-apa, kerja aja. Pas bapak bilang ini, kalau kamu kerja bapak bener, kalau kamu yang kerja bapak bener kerja, kamu yang hidupin keluarga gitu. Kayak ya ampun, beban sekali. Dan Novi itu nangis.
Novi tuh malam-malam waktu mau sahur tuh ke Novi gitu Pak. Dan apa sih yang kamu pikirkan dari pendidikan, masalah biaya, masalah kebutuhan sukses enggaknya, Pak? Ini tergantung kamu. Kamu mau jadi orang yang sukses apa enggak, mau benar-benar kuliah apa enggak, itu terserah kamu. Itu tergantung kamu. Gitu. Bapak di sini apa ya? Akan berusaha semaksimal mungkin untuk biaya. Tapi Bapak cuma minta, ayo kamu kuliah jangan sama kayak Bapak. Gitu Bapak. Ya udah dari situ Novi terima meskipun kepaksa, dan Novi kan di semester 1 itu karena corona gitu Pak, jadi online, dan Novi tuh udah kayak bener apa ya Pak, jalanin kuliah tuh gak niat gitu, gak niat sampai, dan akhirnya Novi terima itu karena Novi tuh lihat Bapak kerja yang sampai jam, dan setelah subuh sampai jam 3 malu Bapak tuh bilang gini, ini cuma buat kamu gitu. Jadi Novi di situ oke, aku harus terima ini. Jadi Novi mulai dari mata kuliah itu, Novi mulai suruh kuliah sampai sekarang. Karena kalau cuma mikir diri sendiri, kakak Novi tuh apa ya, perjuangan orang tua itu lebih berat daripada kuliah Novi. Jadi sedih sih. Saya bisa nggak menjadi seorang bapak seperti bapaknya Novi. Saya kan seorang bapak ya. Ya. Enggak lah kita ke sesi 3 Novi ya. Ya. Nangis-nangisnya. Sekarang kita lucu-lucuan deh Novi. Ya, kalau kepilih Novi. Ya. Ceritain pengalaman lucunya Novi deh, yang bikin Novi ngakak banget. Novi ada circle pertemanan nggak? Naura, terus siapa lagi circle-nya Novi? Ya barangkali dari circle pertemanan Novi tersebut yang ada hal-hal yang bikin ngakak. Nggak ada sih Pak, cuman kan Novi tuh punya teman namanya Naura. Itu teman kuliah Novi. Kita satu SMA Pak, tapi kita agak keburu sapa. Dulu saya tuh sensi sama Naura, soalnya dia tuh kelihatannya kayak belagu gitu. Jadi tapi entah kenapa ditakdirkan satu kelas di kuliah, dan ternyata kita punya sefrekuensi yang sesama itu Pak. Jadi kita tanggal lahir kita itu beda 1 hari. Naura itu 16 April, saya 17 April. Oh, 16 April? Ya. Serius? Oh, berarti ngasih kado ke saya. Kenapa Bapak 16 April? Iya. Oh ya ampun. Jadi kamu 17 April? Ya, 17 Aprilnya kurang beda 1 hari. Dari situ Novi ngerasa punya teman Pak. Dari yang SMA dulu kelam nggak punya temen yang benar-benar sefrekuensi, akhirnya di perkuliahan Novi punya temen yang sefrekuensi, terus sabar sama moodnya Novi, karena Novi tuh moodnya parah banget Pak. Keserta satu orang semua diambilin sama Novi. Pernah? Sering, Naura sering ngalamin Pak. Ya. Kesel sama orang lain, Naura yang Novi ambilin gitu. Tapi Naura itu sabar banget Pak, kayak didiemin dulu Novinya, terus ditanyain kenapa gitu. Ya udah nanti Novi kembali lagi. Untuk halnya lucu, kita tuh sering Pak bicarain cowok-cowok yang deketin kita gitu. Bicarain cowok-cowok yang deketin kita. Oh iya. Kadang kita tuh ngangkat gitu Pak. Soalnya gini, pernah, boleh gak sih Ra kita ceritain gitu? Boleh gak sih? Novi itu kan dideketin sama seorang di sini BTM. Ya, di BTM, kakak kelas, Kak Il. Ya. Terus karena Novi cuek orangnya, kalau nggak seret, jadi dan kan kemana-mana Novi sama Naura tuh Pak. Kemana berdua. Kalau ada Novi berarti ada Naura dan sebagainya. Nah,
karena Novi udah gak mau sama mas ini, Iya. mas ini deketin Naura Pak. Oh, Iya, Oh, gitu, deketin iya. Naura. iya. Iya, deketin Naura. Kan terus habis itu masnya ini karena Naura juga gak mau, mas Iya. ini hilang. Gitu. Jadi kita apa ya, kayak ngetawain masnya gitu, gak dapet satunya, gak dapet satunya lagi gitu kan. Iya. Terus habis itu kejadian ini 2 kali Pak. Ada orang tiba-tiba juga ada orang yang deketin Novi, Novi gak mau, kecantolnya ke Naura Pak. Santol tapi. Iya, yang kedua kalinya kecantol ke Naura. Jadi Naura yang comblangin malah Pak, kayak Naura apa ya, yang ngedorong gitu Pak buat deket sama cowok ini gitu Pak. Kayak apa ya, Naura yang excited banget buat Novi itu deket sama cowok ini. Iya. Tapi karena Novi gak seret, Iya. Novi gak suka, malah dia Pak yang seret. Gitu ya, malah Naura yang seret sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, gitu. Tapi Iya. untungnya dia gak kesel ke Novi gitu. Soalnya dulu gak pacaran sih Pak Naura itu Pak, cuma dekat aja. Untungnya aja Naura tuh gak cemburu ke Novi Pak. Soalnya yang apa ya, cowoknya itu pernah ngasih Novi jajan gitu kan Pak. Untungnya Naura tuh gak kesel gitu. Biasanya kan ada tuh Pak cewek yang kayak ih kamu dulu nggak dia gitu kan. Nah Naura tuh enggak. Dia tuh sangat baik hati. Baik hati. Dan kita terus apa ya, serece banget sih Pak. Kita itu masalah kita tuh sama terus gitu Pak, dengan orang yang sama gitu. Apalagi tentang percintaan, kita tuh sangat Sama juga kriteria cowoknya. enggak beda Pak. Beda. Kalau kriteria cowoknya kita tuh beda. Cuma untuk masalah-masalah asmara itu kita banyak sekali pengalaman yang bikin kita makan. Contohnya seperti ini Pak. Ada yang deketin Novi, nah tapi yang deketin itu malah itu Pak, kayak gak suka gitu. Nah, soalnya yang deket yang cewek itu suka sama cowok yang deketin Novi. Iya. Nah, nggak terima tuh kan kalau pernah nggak terima, dan akhirnya ada masalah dan ya Novi cuma kayak diem aja sama Naura, liatin karena pikiran kita tuh gini Pak, kalau kita bales ejekannya orang berarti kita sama kayak mereka gitu. Jadi kita ngetawainnya di belakang, soalnya kita yang nggak salah gitu. Ya jadi kita tuh senang lihat orang kuat sendiri sama masalahnya mereka sendiri gitu. Jadi kita cuman ketawain aja gitu lah gitu, ketawain aja gitu. Serece itu gitu. Terus kita tuh kayak cuman wajar gitu, kita udah nyambung Pak, udah nyambung gitu, udah meskipun hanya kode-kode dikit itu kita udah sefrekuensi banget. Sejak semester pertama itu. Semester pertama. Awalnya Naura tuh cuek Pak, cuek banget gitu, bisa cuek gitu. Tapi karena tugas, karena kita sering tugas bareng, akhirnya satu frekuensi terus sama-sama sampai anak-anak di kelas tuh Pak. Kalau Novi yang nggak masuk, gimana lah Novira gitu. Kayak pokoknya kalau ada Naura harus ada Novi gitu pokoknya. Berarti duduk juga berdekatan. Ya terus-terusan. Pulang juga bareng. Harus bareng Pak. Pernah Naura itu sakit Pak, dia pulang nggak kuliah. Terus Novi marah, soalnya dia sakit, soalnya Novi sendirian di kuliah. Iya marah. Kamu kok sakit? Iya, kamu kok pulang gitu. Terus jangan kayak gitu lagi ya, jangan ditinggal gitu. Ya gitu Pak, ya sama-sama. Kalau Novi gak masuk, dia kamu kok gak masuk sih? Terus aku nanti sama siapa gitu. Jadi kita tuh bergantungan gitu Pak. Jadi gak punya teman lain bisa jadi. Kalau gak apa ya, kalau gak sefrekuensi itu
kita tuh gak enak gitu Pak, meskipun ada temennya. Tapi enggak juga kan, misalnya Nora sakit nggak masuk, kamu nggak mungkin nggak masuk juga kan? Iya tetap masuk gitu, cuman suasananya tuh kayak beda gitu Pak, kayak dari Novi yang sering ketawa apapun yang ditemu di kelas itu kan ketawanya sama Nora. Meskipun ada hal lucu ya, Novi kayak biasa aja gitu. Kemarin saya Nora masuk tak? Masuk kan di depan yang di dekat saya, yang datang terlambat Pak, yang kayak bingung kenapa ada bapak. Oh iya, berdua itu ya, bingung itu ya. Oh iya, berarti kalau nggak pulang ke Pamekasan weekend itu kabut jalan-jalan juga berdua. Iya berdua terus Pak. Saya ke Surabaya. Oh enggak, kita sama-sama anak yang nggak boleh kemana-mana, tapi pengen. Kita tuh pengen Pak. Gimana sih? Gitu kayak nggak dibolehin ke Surabaya. Ya, jangan bilang lah. Oh kita terlalu nurut Pak. tapi kita udah ada rencana Pak. Iya. Kalau mau semester 5 harus ke Surabaya sama Nora. Kalian serius belum pernah ke Surabaya? Belum berdua Pak. Belum berdua. Dan mau Pak kayaknya ya kan Ra. Tentunya jadwalnya Ra. Karena kita kan gak punya SIM Pak. Jadi apa ya masih takut juga gitu Pak. Tapi kita udah ada niat dulu untuk tetap merobos ke Surabaya ke semester 5 nanti. Mungkin nggak sih dari mereka dulu ada yang iseng-iseng diam-diam pergi sama cowok nggak ngajak kamu atau kamu nggak ngajak Nora ke Surabaya jalan-jalan? Oh, enggak Pak, kita tuh sangat terbuka dari awal. Kita punya prinsip meskipun kita salah ya udah kita selesaiin, jangan pergi ngomong kalau misalkan Novi yang salah ngomong apa yang salah dari Novi gitu. Terus egonya kita harus diturunin, kalau salah ya udah ngakuin salah gitu. Kita sempat pernah tengkar Pak. Sempat Novi kesel dengan Nora karena dia lebih apa ya, dia tuh punya teman lama. Oke deh, Novi dia punya teman lama, oke. Novi gak akan apa ya nuntut dia sama Novi terus gitu kan Pak. Tapi dia lebih gak enak ke teman satunya dan mengacukan Novi gitu kan Pak. Dia sedangkan Novi tetap temenan sama dia, tetap baik sama, tetap apa ya, tetap nyapa gitu. Tapi dia ngejarak gitu, soalnya ada temennya ini gitu. Padahal temennya beda prodi loh Pak. Apa dia gak mikir setiap harinya ketemu Novi dia gak nyapa sama Novi gitu, kayak menyampingkan Novi gitu kan. Terus kita tengkar, terus Novi gini, Nora tuh aslinya baik. Nora tuh tipe orang bukan yang kayak gini. Jadi Novi ada inisiatif buat minta maaf, bukan minta maaf ya, karena kan yang salah Nora. Terus Novi chat Nora, Novi sampaikan kesalahan Nora apa, Novi kesel sampaikan ke Nora semua, terus Novi minta maaf juga meskipun Novi gak salah. Terus biasanya Novi tuh gak pernah minta maaf Pak, apalagi cowok. Tapi ke Nora Novi minta maaf, bilang semuanya. Terus Nora bilang, ya Nora juga sadar kalau dia juga ya udah kita akhirnya gak ditengkar. Dan apa ya, kita tuh 4 tahun Nora gitu, kita masa mau tengkar di semester 2 gitu kan, jauh banget kan kita jalan kita. Ya udah kalau ada masalah kita omongin. Nah aku gak suka ngomongin dua gitu. Tapi kan setiap orang kan memiliki kebebasan untuk berteman dengan siapa aja. Iya, kalau saya sih nggak membatasi Pak. Cuman caranya Nora tuh waktu itu salah. Dia tuh nyuekinnya kayak ketara banget gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Nora itu kesel sama kamu, Nor. Dia tuh lebih gak enak sama temennya Pak, gak enak. Maaf ya aku gak enak sama temennya aku. Novi awalnya terima saja Pak, terima. Tapi kenapa keterusan gitu kan? Jadi ada masalah di pertemanan itu. Tapi Novi mikirnya kalau gak ada yang ngalah kita beneran tengkar. Sampai sekarang mungkin kita agak temenan mungkin. Lucu ya pertemanan seorang cewek tuh ya. Tapi untuk masalah cowok sih Pak, dia juga terbuka. Awalnya dia gak terbuka Pak sama yang yang terdeketin. Ya, dia tuh gak terbuka soalnya dia katanya malu gitu Pak, gak enak sama gitu.
Ternyata kebuka juga tuh. Terus Novi kayak, "Hah, masa itu?" Iya, gitu. Siapa yang nyomblangin, siapa yang jadi gitu kan Pak. Iya. Ya udah gitu. Kalau masalah Jawa terbuka sering tuh kita juga. Kalau ada apa masalah gitu sering curhat juga, saran, minta saran juga. Tapi dia pernah kencan sama cowok. Pernah gak sih, Ra? Nggak ngajak kamu. Pernah gak sih Ra? Untuk dia tuh pamit Pak, pamit. Tapi dia kan lebih keibuan anak pertama. Soalnya saya Jadi pernah melihat kayaknya di Gaiti Mata Batu Porot pernah melihat sosok Nora gitu. loh, Enggak. jangan Ra. Ra. Ya, nah, makasih ya udah. Ya, Novi sangat terima kasih Bapak karena akhirnya Novi ngeluarin apa ya? Mungkin ini hanya Nora yang tahu Pak cerita-cerita ini. Gitu. Tapi semoga cerita dari yang Novi sampaikan ini menginspirasi semua orang. Terus kalau ada baiknya diambil, tapi kalau ada salahnya mungkin jangan diambil, di skip aja. Tapi insya Allah banyak kisah-kisah yang inspiratif. Semoga. Dan di podcast ini Novi bisa lebih percaya diri tuh Pak. Kalau Novi tuh bisa Iya. Pak. Jadi nanti tolong minta rekor teman-teman yang lain dimotivasi untuk mau podcast dengan saya. Ah siap Bapak. Mungkin Naura nanti Iya. ya Iya. kelihatan juga. Tolong dipus ya. Ya siap Bapak. Siap. Soalnya nggak mau dia di pensiunkan diri dari pertemuan kami. Nanti saya dah. Enggak. Oke. Oke, sebelum kita closing statement, Novi, saya minta tolong Novi kasih quotes inspiratif untuk teman-teman podcast Bibir Manis. Oke. Kalau kalau kita pengen hidup kita baik, kita jangan bentar Pak, gak jadi Pak, bentar. Oke, ini bukan quotes ya, tapi ini hanya prinsip dari aku. Kalau pengen hidup kita baik, kita jangan lupa untuk berjalan bersamanya yaitu Tuhan kita. Oke, sekarang kita ke closing statement. Perhatikan clue-nya. Pemilik bibir manis menurut saya adalah istri saya, karena dari bibirnya lah keluar kata-kata terbaik, doa-doa terbaik untuk saya. Nah, sekarang saya tanya Novi, siapa pemilik bibir manis menurut Novi? Novi, Novi, kenapa Novi sendiri? karena katanya Bapak tadi bibir manis itu keluar dari kata-kata yang manis dari istri Bapak. Mungkin Novi bukan pemiliknya, mungkin Novi ada yang salah satu di bibir manis. Keren, luar biasa. Ya. Luar biasa Novi, terima kasih untuk hari ini Novi. Hampir 2 jam ya, luar biasa obrolannya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi, podcast lagi. Mungkin nanti suatu saat saya yang jadi narasumbernya kali ya. Novi yang punya podcastnya gitu ya. Amin. Collab sama Naura. Naura, ditunggu ya Ra. Itu dulu teman-teman podcast Bibir Manis. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosadi Zeta. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.